Kita berterima kasih kepada Majelis Ulama, terutama Majelis Ulama Jawa Timur, yang telah mengeluarkan fatwa bahwa Syiah itu sesat dan menyesatkan. Fatwa ini disambut oleh ulama seluruh Indonesia, karena fatwa ini juga berlaku untuk seluruh Indonesia, dikeluarkan oleh Jawa Timur tapi berlaku untuk seluruh Indonesia. Semua ulama menyambut gembira karena fatwa ini bisa mengambil sikap terhadap Syiah. Begitu pula para aparat, mereka sangat gembira dengan fatwa tersebut karena bisa dipakai sebagai rujukan dalam mengambil sikap terhadap Syiah. Kalau semua ulama yang berjuang untuk menyelamatkan umat dari faham Syiah yang menyesatkan ini semuanya mereka gembira, yang menjadi kendala bagi mereka adalah justru tokoh-tokoh kita di pusat. Mereka angkat suara. Siapa tokoh-tokoh kita yang di pusat? Mereka yang sudah ditamasyakan ke Iran tadi itu. Tidak asing lagi, karena mereka itu berbicara di televisi-televisi kita, disaksikan oleh umat Islam seluruh dunia. Bagaimana tokoh kita, pemimpin kita, Kiai Haji Said Akil Siraj, tanpa malu membela mereka dan beliau mengatakan bahwa Syiah tidak sesat. Padahal jauh-jauh hari sebelum Khomeini mengekspor revolusi Syiahnya ke Indonesia, pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari ketika menyusun Qanunul Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau sudah wanti-wanti agar kaum Nahdliyin berpegangan dengan salah satu dengan 4 mazhab, dan beliau wanti-wanti jangan dekat-dekat kepada ahlul bidah. Yang beliau sebutkan adalah Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengatakan bahwa Syiah itu sesat, menyimpang. Jadi kalau sekarang ada tokoh Nahdlatul Ulama, baik yang namanya Said Akil atau Habib Lutfi, hati-hati dari Habib-Habib yang suka membela Syiah. Kalau ada Habib, ada Kiai mengaku Sunni tapi membela Syiah, maka dia lebih berbahaya daripada Syiahnya. Saya berbicara mengenai NU karena saya juga pengurus NU. Saya Awan Syuriah PWNU Jawa Timur, alhamdulillah. Jadi saya tahu persis orang-orang NU yang suka membela Syiah. Dari Muhammadiyah, Din Samsuddin itu juga memalukan. Di hadapan ulama di Jawa, di Timur Tengah, mengatakan bahwa perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ini hanya di dalam masalah furu'. Padahal anak-anak ibtidaiyah, tanyakan, mereka sudah tahu bahwa perbedaannya di samping di dalam masalah furu', di dalam masalah usul. Begitu pula habaibnya, Gures Syihab, Umar Syihab, Alwi Syihab. Ini Syihab bersaudara ini semua suka membela Syiah. Apakah tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu berakidahkan Syiah? Tidak. Mereka ini ibadahnya secara Ahlus Sunnah, tapi mereka sudah ditamasyakan ke Iran, sudah dicuci otaknya oleh ulama-ulama Iran. Bahayanya lagi yang ke Iran ini, di samping mendapatkan dana yang besar, mereka di sana disuguhi gadis-gadis Iran, disuruh mut'ah. Mereka tidak tahu bahwa mereka direkam. Ketika akan pulang, termasuk hadiahnya tadi adalah rekaman tadi ketika dia mut'ah. Pulang ke Indonesia, meskipun tidak cocok akidahnya, tidak berani berkomentar karena diremot dari sana. Berbicara yang tidak, awas saya buka.
Ini yang terjadi terhadap tokoh-tokoh kita yang ditamasyakan ke Iran. Bukan semuanya, tapi kebanyakan dari mereka begini. Ini yang terjadi. Padahal ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk mengetahui satu aliran itu sesat tidak sesat, kafir tidak kafir, itu mudah. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Masukkan ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran apa tidak? Sebab seseorang apabila mengatakan bahwa Syiah itu Islam atau Syiah itu kafir harus punya alasan. Satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Namun satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang mari kita buktikan, ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran ataukah tidak? Ternyata setelah kita kaji dari kitab-kitab rujukan mereka, banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran. Mengenai kitab rujukan mereka, kalau kita umat Islam mempunyai kitab rujukan 6, Kutubus Sitt, Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, maka orang-orang Syiah mempunyai kitab rujukan 4 yang dikenal dengan Kutubul Arba'ah, Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yahdhuruhul faqih, At-Tahdhib. Ini kitab-kitab rujukan mereka. Setelah kita kaji ajaran Syiah dari kitab-kitab rujukan mereka, ternyata banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Sebagai contoh sikap mereka terhadap para sahabat, mereka itu mengatakan bahwa para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka ini menjadi murtad semuanya, dan tinggal beberapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari. Al-Kulaini, ulama Syiah, dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan kanan nas ala riddah ba'da wafatin Nabi illa thalatha, Al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Para sahabat itu, kata dia, setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya menjadi murtad, dan tinggal 3 orang saja, Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Di dalam kitab yang lain ketambahan satu lagi, wa Ammar bin Yasir, lainnya murtad, Abu Bakar murtad finnar, wa hakadha Umar dan Utsman. Ini ajaran Syiah yang tertera di dalam kitab-kitab rujukan mereka, otentik, tidak bisa disanggah oleh mereka. Padahal Allah di dalam Al-Quranul Karim menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah memuji para sahabat, Allah mencintai mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah menjanjikan al-husna. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Ya, ini waktunya. Kalau membahas Syiah itu tidak bisa sebentar, 1 jam, 2 jam, 1 hari tidak habis, karena begitu banyak kesesatannya. Tinggal kita, ma'asyiral hadirin, saya minta waspada kepada tokoh-tokoh kita yang sudah ditamasyakan ke Iran ini. Hati-hati. Saya dengar ada tokoh NU, bahwa tokoh Thariqah yang mengatakan Syiah itu sama saja dengan Ahlus Sunnah, mau tahlil, mau apalagi. Hati-hati, ini penyesatan. Kita sebaiknya berpegangan dengan pendiri Nahdlatul Ulama. Sebab saat ini minta maaf, sekarang ini NU dijual, Muhammadiyah dijual, Habaib dijual. Hati-hati. Ini di Rembang, Pak Bupati, di Rembang itu ada Syiah itu. Kalau orang Habib masuk Syiah itu sudah bukan Habib lagi. Mereka mengeluarkan dirinya.
Kalau ada waktu saya akan kupas ini bagaimana Habib kok mengeluarkan dirinya dari habaib. Marilah yang terakhir saya menghimbau, marilah umat ini yang kita selamatkan. Banyak kalau menurut ajaran Syiah itu sikap mereka terhadap Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana sikap mereka yang menganggap Al-Quran tidak orisinil. Ada lagi ajaran mereka roj'ah, bada', mut'ah. Ini semua bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Semoga berkat dari acara yang mulia ini, insyaallah acara ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah.